aljabar komutatif. Dari setiap ring komutatif dan himpunan multiplikatif S dengan 1 merupakan elemen S, 0 bukan elemen S, dan S tidak memuat pembagi 0, selalu dapat dibentuk ring komutatif dengan elemen satuan Rs dan homomorfisme epsilon di mana R memetakan Rs, sehingga untuk setiap S elemen S, epsilon S adalah unit dari Rs yang disebut lokalisasi R atas S. Untuk ring non-komutatif, pembentukan ring yang demikian tidak selalu dapat dilakukan. Syarat perlu dan cukup supaya dari ring non-komutatif dapat dilakukan lokalisasi seperti di atas adalah S harus bersifat permutable dan reversible. Yang pertama, pendahuluan. Lokalisasi atau konsep yang sangat penting dalam mempelajari teori ring. Generalisasi dari pembentukan lapangan bilangan rasional Q dari daerah integral bilangan bulat set dan set subset Q. Dari sebarang daerah integral dapat dibentuk lapangan yang memuat daerah integral tersebut, di mana pembentukannya mengikuti pembentukan lapangan bilangan rasional dari daerah integral bilangan bulat. Lapangan tersebut disebut sebagai lapangan hasil bagi. Generalisasi ini masih dapat diperluas, di mana untuk sebarang ring komutatif dengan elemen satuan dapat dibentuk struktur aljabar. Struktur aljabar yang terbentuk bukanlah merupakan lapangan, melainkan ring komutatif dengan elemen satuan. Untuk setiap ring komutatif R dan himpunan bagian S dari R yang memenuhi ST elemen S, untuk setiap S, T elemen S, 0 bukan elemen S dan S tidak memuat pembagi 0, dapat dibentuk ring hasil bagi Rs yang disebut lokalisasi dari R atas S. Dalam ring non-komutatif, lokalisasi tidak selalu dapat dilakukan, sehingga diperlukan syarat tambahan pada himpunan multiplikatifnya sehingga dapat dibentuk ring hasil bagi kiri atau kanan. Berikut ini akan dibahas syarat perlu dan cukup agar dari suatu ring non-komutatif dapat dibentuk ring hasil bagi. Jadi di sini ada 2 definisi dan 1 teorema. Definisi yang pertama, jika R ring komutatif himpunan bagian S dari R disebut tertutup secara multiplikatif jika untuk S, T elemen S maka ST elemen S. Definisi yang kedua, misalkan R ring komutatif dan misalkan 0 bukan elemen S adalah himpunan bagian dari R yang tertutup secara multiplikatif dan tidak memuat pembagi 0. Lokalisasi dari R atas S adalah ring komutatif Rs dengan satuan dan suatu homomorfisme ring epsilon R memetakan Rs, sehingga untuk setiap S elemen S, epsilon S adalah unit dalam Rs. Dengan teorema yang pertama, setiap elemen dalam Rs mempunyai bentuk epsilon R, epsilon S pangkat minus 1 di mana R S, di mana R elemen S dan S elemen S. Teorema yang kedua, kernel epsilon sama dengan R elemen R, di mana Rs sama dengan 0 untuk suatu S elemen S. Everybody shake it, baby.
Oke, selanjutnya setelah kita definisikan pada operasi penjumlahannya, kita akan buktikan itu well defined. Jadi misalkan bahwa A1 per S1 sama dengan A1 aksen per S1 aksen, dan A2 per S2 sama dengan A2 aksen per S2 aksen yang merupakan elemen dari S pangkat min 1R, maka terdapat B dan B aksen elemen R sedemikian sehingga BS1 sama dengan B aksen S1 aksen elemen dari S, dan B A1 sama dengan B aksen A1 aksen merupakan elemen dari R, dan C1 dan C serta C aksen elemen R sedemikian sehingga CS2 sama dengan C aksen S2 aksen elemen S, dan CA2 sama dengan C aksen A2 aksen elemen dari R. Karena S himpunan ore kiri, jadi kita punya irisan dari SBS1 dan RCS2 itu tidak sama dengan 0, sehingga terdapat R elemen himpunan R dan S elemen himpunan S sedemikian sehingga RCS2 sama dengan SBS1 elemen S. Karena A1 per S1 sama dengan SB A1 per SBS1 dan A2 per S2 sama dengan RCA2 per RCS2. Jadi kalau kita pada operasi penjumlahan A1 per S1 ditambah A2 per S2 itu kan sama dengan SBA1 per SBS1 ditambah dengan RA2 per RCS2. Karena RCS2 sama dengan RBS1, kita bisa ganti dengan RBS1 SBS1, atau yang ini yang kita ganti dengan RCS2. Maka dari itu kita definisikan saja dia per T, di mana T itu sebagai berikut. Ini seperti ini. Nah, setelah kita uraikan, kita ambil saja SBS1 itu kan sama dengan SB aksen S1 aksen. Jadi di sini ganti dengan SB aksen S1 aksen, lalu diuraikan. Terus SB aksen S1 aksen ini diubah lagi jadi RC aksen S2 aksen. Jadinya seperti ini. Di sini ada SB aksen terbagi habis, terus RC aksen juga terbagi habis, artinya sisanya A1 aksen per S1 aksen ditambah dengan A2 aksen per S2 aksen. Jadi kita punya A1 per S1 ditambah dengan A2 per S2 itu sama dengan A1 aksen per S1 aksen ditambah dengan A2 aksen per S2 aksen. Terhadap operasi penjumlahan di atas atau tersebut S pangkat minus 1R grup komutatif dengan 0/1 ini merupakan elemen netralnya atau bisa kita sebut identitas. Kita punya inverse dari A per S nya itu minus A per S. Selanjutnya untuk mendefinisikan operasi penggandaan, karena kita sudah habis pada operasi penjumlahan, sekarang yang kedua operasi penggandaan atau perkalian. Kita misalkan seperti tadi, jadi kita akan punya SA2 irisan RE1 SA2 dan terdapat R elemen himpunan R dan S elemen himpunan S, sehingga RS1 sama dengan A2, kemudian A1 per S1 sama dengan RA1 per RS1 dikali A2 per RS2 sama dengan dikali dan A2 per RS2 sama dengan A2 per SS2. Nah, dari sini kan kita bisa definisikan untuk perkaliannya A1 per S1 dikali A2 per S2 sebagai berikut. Sama seperti karena kita punya persamaan ini, kita manipulasi sedikit akan dapat RA1 per SS2. Jadi A1 per S1 dikali A2 per S2 itu sama dengan R1 per SS2. Akan ditunjukkan ini tuh well defined. Setelah kita definisikan, kita tunjukkan lagi bahwa dia well defined. Kita misalkan sama seperti tadi, A1 per S1 sama dengan A1 aksen per S1 dan A2 per S2 sama dengan A2 aksen per S aksen. Kita
Karena S himpunan ori, maka RCS2 irisan SBA1 sama dengan 0, sehingga akan terdapat R elemen himpunan R dan S elemen himpunan S, demikian sehingga RCS2 sama dengan SBA1. Itu merupakan elemen dari S, dan A1 dikali S2 pangkat min 1 sama dengan SB pangkat min 1 RC. Dengan demikian juga diperoleh RC aksen S2 aksen sama dengan SB aksen A1 aksen, dan A1 aksen dikali dengan S2 aksen pangkat min 1 sama dengan SB aksen pangkat min 1 kali RC aksen. Selanjutnya kita uraikan lagi. Untuk A1 per S1 dikali A per S2, dia lakukan sedikit manipulate algebra ini dengan definisi-definisi yang tadi kita dapat, yang sudah kita definisikan. Kita misalkan akan didapat juga A1 per S1 dikali A2 per S2 itu sama dengan A1 aksen per S1 aksen dikali dengan A2 aksen per S2 aksen. Terhadap operasi penjumlahan dan penggandaan atau perkalian merupakan ring dengan elemen satuannya 1 per 1 atau 1. Selanjutnya, setelah kita buktikan bahwa dia well defined, kita lakukan pendefinisian pemetaan P dimana merupakan pemetaan dari R ke S pangkat min 1 R dengan PA sama dengan A per 1. Maka untuk setiap A, B elemen R itu akan dapat seperti ini. A ditambah B sama dengan A plus B per 1. Karena kan kita pendefinisiannya ini, jadi kalau A nya diganti A plus 1 kan jadi A plus 1 per 1. A plus B per 1 sama dengan A per 1 plus B per 1. Ini merupakan PA dan ini merupakan PB. Jadi kita punya PA plus B sama dengan PA plus PB, dan kita punya PA kali B itu PA dikali PB. Jadi dari sini P dimana dia merupakan pemetaan dari R ke R pangkat min 1 R itu merupakan homomorphisme ring karena punya definisi ini. Nah, elemen 1 per S yang merupakan elemen dari S adalah inverse dari PS. Terus yang merupakan kan PS itu sama dengan 1 per S per 1. Inverse-nya itu 1 per S. Sebab untuk setiap S di mana dia merupakan elemen dari S, 1 per S kali PS sama dengan 1 per S dikali S per 1 sama dengan 1. Dia jadi identitas. Makanya ini merupakan inverse dari si PS. Jadi si PS ini invertible atau dapat diinverskan. Untuk setiap A per S elemen dari S pangkat min 1 R dan A per S sama dengan S pangkat min 1 kali A sama dengan S pangkat min 1 per 1 dikali A per 1 sama dengan, ini kan sama saja dengan PS pangkat min 1, yang ini sama saja dengan PA. Jadi kita punya A per S sama dengan PS pangkat min 1 dikali PA. Dari sini kita punya kernelnya. Kita punya kernel sama dengan kernel P sama dengan A elemen R, di mana PA itu sama dengan 0 per 1 sama dengan A elemen R A, di mana A per 1 sama dengan 0 per 1. Jadi kita punya 1 A di mana R merupakan A elemen R di mana 1 per A itu mendekati 1 per 0. Dari sini akan didapat bahwa A elemen R terdapat S di mana dia merupakan elemen dari S yang akan menghasil S kali A sama dengan 0. Karena kernelnya ini, jadi si P tadi itu merupakan homomorfisme ring.
Dan dari semua ini, karena di homomorfisme ring pasti dipenuhi. PS itu yang tadi sudah kita buktikan bahwa dia invertible atau bisa diinverskan. Kemudian setiap elemen S pangkat min 1R itu mempunyai bentuk P S pangkat min 1 kali PA untuk suatu S, elemen S dan A elemen R. Dan kernelnya itu ini yang tadi juga kita sudah buktikan bahwa elemen R terdapat S yang merupakan elemen S, di mana S kali R itu sama dengan 0. Jadi S pangkat min 1 kali R merupakan ring hasil bagi kiri dari R terhadap himpunan multiplikatifnya S sub himpunan dari R. Di sini kita bisa simpulkan bahwa ring hasil bagi kiri dan lokalisasi kiri dari ring non-komutatif R terdapat terhadap himpunan multiplikatif S subhimpunan R yang memenuhi ST elemen dari S untuk setiap S, T elemen S dan 1 elemen S serta 0 elemen S didefinisikan mengikuti lokalisasi dari ring komutatif. Akan tetapi lokalisasi ore kiri tidak selalu ada gitu. Jadi untuk ini ada beberapa syarat. Di sini ada 2 syarat, yaitu jika lokalisasi ore kiri dari ring komutatif R atas S ada, berarti S itu bersifat permutabel kiri atau himpun ore kiri, yaitu A tulisan RS sama dengan 0 untuk setiap S dan A dan R. Serta S sifat reversibel, yaitu jika S elemen S dan A elemen sedemikian hingga A kali S sampai 0, maka terdapat T elemen S sedemikian hingga T kali A sampai 0. Dan kedua sifat inilah yang merupakan syarat perlu dan cukup supaya kita bisa bilang bahwa S ini dapat bentuk ring hasil bagi kiri dari ring non-komutatif R atas S. Dan ini merupakan daftar pustaka yang digunakan oleh sang pembuatnya. Ini di antaranya. Jadi demikianlah sedikit review dari jurnal kali ini. Apabila ada salah-salah kata, apabila ada penjelasan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.